Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wal Imam Jalaluddin Al-Mahali wa Syekh Ahmad As-Sawi wa jami'i masyayikhi wa masyayikhihim wa ila hadrati abi wa ummi ghafarallahu lahum wa ala alaina min barakatihim wa amtara alaina ghaisa karamatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Mari kita lanjutkan tafsir surat Al-Qadr ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya, kalau susunan yang umumnya adalah hiya salamun, namun di sini dibalik salamun hiya. Kalau di dalam ilmu nahu atau gramatika bahasa Arab disebut dengan jumlah ismiyah mubtada khobar. Salamun hiya, salamunnya khobar, hiyanya mubtada. Yang biasanya itu hiya dulu kemudian salamun, hiya salamun. Namun di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat salamun kemudian baru hiya. Di dalam bahasa Arab ketika susunan tersebut dibalik maka memiliki faedah. Faedahnya yaitu hasr, ya, pengkhususan. Jadi salamun hiya itu sama dengan ungkapan ma hiya illa salamun, ma hiya illa salamun. Salamun hiya, salam di dalam ayat ini memiliki tafsir yang beraneka ragam. Sebagian ahli tafsir memaknai kata salam yaitu dengan taslim. Taslim artinya penghormatan, penghormatan. Ada juga ulama tafsir yang mengartikan salam itu dengan makna salamah, kesejahteraan. Jadi salamun bisa diartikan penghormatan, ucapan salam. Salamun juga bisa dimaknai keselamatan. Lalu hiya itu adalah kata ganti. Hiya itu artinya apa? Dia itu siapa? Para ulama pun ragam pendapat dalam masalah ini. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa hiya di sini itu kembalinya adalah kepada malaikat. Hiyanya kepada malaikat. Jadi salamun hiya maknanya adalah innal malaikata yusallimuna 'alal mu'minin. Para malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang yang beriman. Salamun adalah ucapan salam, penghormatan. Hiyanya adalah malaikat. Jadi salamun hiya artinya para malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang yang beriman. Dan ini seperti yang sudah kita jelaskan dalam kajian-kajian sebelumnya bahwa di malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun dan juga ruh turun. Ruh di situ ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan ruh di situ adalah Nabi Isa, ada yang mengatakan ruh di situ adalah malaikat yang bernama Ruh, ada juga yang mengatakan ruh di situ adalah ruhnya manusia, ruhnya Bani Adam. Nah, berarti pada malam itu turunlah para malaikat dan tidak ada satupun rumah orang yang beriman kecuali dimasuki oleh malaikat-malaikat tersebut
dan mereka mengucapkan salam kepada orang-orang yang beriman, kecuali siapa? Siapa? Masih lupa? Hah? Siapa kemarin itu? Orang beriman yang meminum khamr, itu tidak mendapatkan salam malaikat. Yang durhaka kepada orang tua, terus rumah yang di dalamnya ada anjing, ya, atau ada patung, ada lukisan yang bernyawa, ada lonceng, itu malaikat tidak mau masuk pada malam Lailatul Qadar. Berarti mereka tidak mendapatkan salam dari para malaikat, terlewatkan begitu saja. Salamun hiya, itu kalau kita artikan hiyanya adalah para malaikat. Nah, kalau hiyanya itu adalah Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, maka mananya adalah annal lailata zata taslim minal malaikati 'alal mu'minin, bahwa di malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang yang beriman. Begitu. Ini kalau kita bicara salamnya itu adalah artinya penghormatan atau ucapan salam. Jadi maknanya tuh ulang ya. Salam di sini maknanya ada dua. Pertama, penghormatan atau ucapan salam. Yang kedua, keselamatan. Salam. Jadi bisa diartikan penghormatan atau ucapan salam, dan bisa juga ditafsirkan keselamatan. Hiya itu artinya dia adalah kata ganti. Maka mananya apa hiya di situ? Dua, bisa malaikat, bisa Lailatul Qadar. Nah, sekarang kita terapkan nih salam dengan dua maknanya, hiya dengan dua maksudnya. Kita ambil hiya di situ adalah para malaikat, dan salamnya adalah keselamatan, salam penghormatan. Berarti pada malam itu malaikat menghormati, memberikan penghormatan, mengucapkan salam kepada orang yang beriman. Salam yang kedua mananya keselamatan, ya, mananya keselamatan. Berarti para malaikat di malam itu mendoakan keselamatan kepada orang yang beriman. Kemudian hiya di situ kan tadi bisa dimaknai Lailatul Qadar. Berarti kalau hiyanya Lailatul Qadar, berarti hiya salamun atau salamun hiya adalah malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana malaikat mengucapkan salam kepada orang yang beriman. Begitu. Nah, kalau hiyanya Lailatul Qadar dan salamnya adalah keselamatan, maka artinya adalah malam Lailatul Qadar adalah malam kesejahteraan. Dan itulah yang ada di dalam tafsir-tafsir terjemah yang ada. Salamun hiya, malam Lailatul Qadar adalah malam kesejahteraan. Nah, itu jika merujuk kepada hiyanya adalah Lailatul Qadar, salamnya adalah keselamatan. Jadi kalau kita simpulkan, salamun hiya memiliki 4 makna. Salamun hiya, mana pertama, malaikat mengucapkan salam kepada orang yang beriman. Yang kedua, malaikat mendoakan keselamatan untuk orang yang beriman. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana malaikat mengucapkan salam kepada orang yang beriman. Yang keempat adalah malam Lailatul Qadar adalah malam kesejahteraan, malam keselamatan. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Jelas ya? Jelas nggak nih? Gimana tuh? Kurang jelas ini mic-nya. Kalau mic-nya enak mah nih, jelas. Ya, jadi salamun hiya mananya ada 4. Pertama, malaikat mengucapkan salam kepada orang yang beriman. Yang kedua, malaikat mendoakan keselamatan untuk orang yang beriman. Mana yang ketiga, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana malaikat mengucapkan salam kepada orang yang beriman. Yang keempat, yaitu malam Lailatul Qadar adalah malam keselamatan, malam kesejahteraan.
itu maknanya. Sebagaimana diperkuat oleh Al-Imam Qurtubi. Imam Qurtubi berkata, Lailatul Qadri salamatun wa khairun kulluha la syarrun fiha. Malam Lailatul Qadar adalah malam keselamatan dan kebaikan semuanya. Sepanjang malam itu hanya ada kebaikan, tidak ada keburukannya. Kata Imam Ad-Dhahak, la yuqaddirullahu fi tilkal lailati illa salamah. Pada malam Lailatul Qadar Allah hanya menentukan kebaikan-kebaikan saja. Wa fi sairil layali yaqdi bil balaya wassalamah. Sedangkan di malam-malam yang lain Allah menentukan keburukan dan kebaikan. Ya, tiap malam itu ada saja penentuan kebaikan, keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau malam Lailatul Qadar hanya ada ketentuan yang baik-baik saja, tidak ada ketentuan yang buruk yang Allah tetapkan pada malam Lailatul Qadar. Sebab itu adalah malam salam, hiya salamun, gitu. Salamun hiya. Nah, malaikat mengucapkan salam atau Lailatul Qadar adalah malam keselamatan. Itu sampai kapan? Apakah hanya jam-jam tertentu saja, ataukah di awal malam saja, ataukah di akhir malam, atau di pertengahan malam? Hatta matla'il fajri, sehingga terbit fajar. Jadi dari mulai maghrib sampai terbit fajar, malaikat mengucapkan salam kepada orang yang beriman. Dari mulai maghrib sampai terbit fajar, Allah menentukan kebaikan. Dari mulai maghrib sampai terbit fajar, itu adalah kebaikan dan keselamatan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya, makanya bukan cuman malam waktu terakhir, bukan cuman sepertiga akhir, bukan di pertengahan malam saja, bukan cuman setelah isya saja, tapi waktunya sepanjang malam. Itulah Lailatul Qadar, dari mulai maghrib sampai terbit fajar. Fajar itu apa? Subuh, ya, subuh. Makanya ada namanya sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah subuh. Nah, ini masih ada yang salah paham ini. Sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah subuh, bukan sholat sunnah sebelum adzan subuh. Kalau sebelum adzan subuh namanya belum fajar. Ya, fajar itu adalah subuh. Berarti kalau sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah subuh, bukan sholat sunnah sebelum adzan subuh. Kalau sebelum adzan subuh berarti belum fajar, masih tahajud itu, ya, masih tahajud. Jadi sebelum subuh itu cuma sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh disebut juga sholat sunnah fajar. Itulah yang ada dalam hadis Nabi, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih utama daripada bumi, dunia dan isinya. Sholat apa sholat sunnah fajar itu? Sholat sunnah subuh. Jangan sholatnya 2 kali. Usolli sunnatal fajri rakaataini. Nanti sholat lagi usolli sunnatal subhi. Lah tadi sholat apa? Ya, awas jangan salah paham. Ini bukan saya yang bilang. Referensinya dalam kitab Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi Tanara. Kitab apa? Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi Tanara. Kitab apa? Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi Tanara. Orang mana Syekh Nawawi Tanara? Orang Tanara, orang Ronjo, ya, wong Tanara, asli Banten. Beliau punya kitab namanya Nihayatuz Zain Syarah Qurratil Ain. Dalam kitab itu beliau menyebut niat sholat sunnah subuh bisa dengan niat sholat sunnah fajar. Jadi sholat sunnah fajar dan sholat sunnah subuh itu juga seperti sholat subuh, niatnya sholat fajar boleh,
usolli fardol fajri, usolli fardol subhi, boleh, karena subuh itu adalah fajar. Dalam Quran masih kurang puas ada, ya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, surat apa itu? Surat Tanah? Bukan. Bukan surat Tanah. Surat Al-Isra. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Quran al-fajri. Apa Quran al-fajri? Salat fajar, salat subuh. Sesungguhnya salat fajar itu, salat subuh itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Itu ya. Jadi jangan bingung nih. Nanti kalau ada yang nyampain salat sunnah fajar itu beda dengan salat sunnah subuh, itu kurang tepat ya. Kurang, mungkin belum ketemu referensinya. Begitu. Jelas ya? Jadi sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah subuh, dikerjakannya setelah adzan subuh, bukan sebelum adzan subuh ya. Sebelum sholat subuh. Nah itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr, ya. Malam Lailatul Qadar adalah malam kesejahteraan sampai terbit fajar, berarti dari maghrib sampai fajar, sampai fajar. Daqarul ulama lilailatul qadri alamatin. Para ulama menyebut tanda-tanda Lailatul Qadar. Apa saja tandanya? Tanda ya, pertama nih, tanda Lailatul Qadar. Qillatu nabihil kilab wa nahkil hamir. Sedikit suara anjing dan suara keledai. Bukan tidak ada, sedikit ya. Biasanya itu ada, banyak kok ini sedikit, atau biasanya sedikit kok ini nggak ada sama sekali ya. Jadi kalau kayak daerah di pegunungan dekat dekat hutan suka banyak anjing ya. Tapi kalau malam Lailatul Qadar suara gonggongan mereka itu sangat sedikit, atau bahkan sampai tidak ada. Yang pertama. Yang kedua, uzubatul ma'il milhi. Air asin menjadi tawar. Air asin menjadi tawar. Air apa yang asin? Air laut. Jadi kalau yang tinggalnya di pesisir ya tiap malam cobain aja air itu. Cobain, icipin ya. Kalau airnya jadi tawar berarti itu malam Lailatul Qadar ya. Yang ketiga, ru'yatu kulli makhlukin sajidan lillahi ta'ala. Melihat semua makhluk bersujud kepada Allah. Melihat semua makhluk bersujud kepada Allah. Pohon bersujud, ranting-ranting bersujud ya. Yang keempat, sima'u kulli syai'in yadhkurullaha bilisanil maqal. Mendengar segala sesuatu berzikir kepada Allah. Mendengar pohon berzikir, mendengar batu berzikir ya, mendengar air berzikir, ranting-ranting berzikir. Itu. Yang kelima, wa kaunuha lailatan buljatan mudiatan musyrikatan bil anwar. Malam yang penuh dengan cahaya. Malam yang penuh dengan cahaya. Yang keenam, tulu'us syamsi yaumaha sofiyatan nakiyatan laisat baina qarnai syaitan kayaumi ghairiha. Pagi harinya matahari terbit dengan cahaya yang tidak memancar, redup cahayanya. Karena pada hari itu matahari terbit tidak di antara dua tanduk setan. Beda dengan hari-hari yang lain. Kalau hari-hari lain ya tiap harilah sepanjang tahun matahari terbit itu di antara dua tanduk setan, dan terbenam pun di antara dua tanduk setan. Makanya habis subuh sama habis asar tidak boleh tidur, sholat. Tidak boleh sholat. Habis subuh jangan sholat, habis asar jangan sholat. Kenapa? Di situ waktunya matahari terbit dan terbenam di antara dua tanduk setan. Tapi pada hari yang malamnya Lailatul Qadar,
matahari tidak terbit di antara dua tanduk setan, makanya cahayanya itu redup, ditambah lagi karena tertutup oleh sayap-sayap malaikat yang naik ke langit. Setelah mereka semalaman turun, pagi naik lagi ke langit hingga matahari cahayanya redup oleh oleh sayapnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ciri yang keenam ini mah bisa kita lihat nih, dan itu kelihatanlah langsung oleh semuanya, ya. Pokoknya Ramadan itu pasti ada tuh satu hari yang pagi harinya itu cedem. Apa cedem? Mendung. Tapi nggak hujan begitu. Nggak gelap juga. Apa ya? Syahdu, ya. Jadi nggak terang, nggak gelap, redup cahaya mataharinya itu. Jadi kita lihat matahari itu bisa nggak silau. Nah, itu ciri yang paling signifikan itu. Kalau ciri-ciri yang lain yaitu hanya orang-orang pilihan Allah ya, yang mendengar suara dzikir segala sesuatu, merasakan air laut menjadi tawar, melihat segala sesuatu bersujud, hanya orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, enggak semuanya. Tapi kalau untuk matahari terbit di pagi hari dengan cahaya redup itu terlihat oleh semuanya. Bahkan yang tidak beriman pun melihatnya itu. Kenapa? Karena itu terlihat kan, fenomena yang lumrah. Orang bisa melihatnya dalam keseharian. Wa ahsanu ma yud'a bihi fi tilkal lailati al-'afwu wal 'afiyah. Doa yang paling utama dipanjatkan pada malam Lailatul Qadar adalah minta ampunan dan keselamatan. Allahumma inni as'alukal afwa wal 'afiyah. Minta afwa, ampunan, dan minta afiyah. Apa afiyah? Keselamatan, kesehatan, ya. Terutama membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Siti Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak itu. Wa yang bagi liman saqqa alaihi tulul qiyami ayatakhayyaru ma warada fi qiraatihi kasratu thawab. Siapa orang yang nggak bisa sepanjang malam begadang selama Lailatul Qadar, nggak bisa, paling cuman sampai jam 9, sampai jam 10, sampai jam 11, atau mungkin dia hanya bisa nanti bangun jam 2 awal malamnya habis taraweh tidur. Nah, usahakan bagi orang yang sulit untuk tidak tidur sepanjang malam di malam Lailatul Qadar itu, pilihlah bacaan-bacaan yang pahalanya besar. Nah, kudu ngaji berarti kita nih. Biar apa? Biar tahu bacaan apa sih yang pahalanya besar. Sebagai contoh, 1, membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Banyakin tuh. Karena ada keterangan bahwa membaca ayat kursi itu afdalu ayatin fil Quran. Ia telah membaca ayat yang paling utama di dalam Quran. Jadi kalau ada pertanyaan ayat apa yang paling afdal di dalam Quran, jawabannya ayat kursi. Ya, kata anak kecil. Kalau ayat meja gimana katanya? Kalau kursi aja apa, gimana kalau meja? Ya nggak begitu ya. Ayat kursi banyakin tuh. Terus apalagi? Wa ka'awaihil Baqarah, membaca ayat-ayat akhir surat Al-Baqarah. Dari mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi in tubdu sampai fansurna anal qomil kafirin. Dikatakan oleh Nabi, man barang siapa qama biha, membaca akhir Al-Baqarah ya di suatu malam, kapatah, maka cukuplah baginya. Maksudnya apa? Enggak sholat tahajud, enggak bangun malam pun cukup, hanya baca itu tuh. Nah, ini solusi bagi mungkin orang yang susah tahajud, bangun akhir malam, minimal paling tidak sebelum tidur membaca akhir Al-Baqarah sudah cukup bagi dia. Begitu. Nah, contoh lagi, membaca surat Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dikatakan dalam sebuah riwayat, annaha ta'dilu nisfal Qur'an. Membaca surat Zalzalah itu sama dengan membaca separuh Al-Quran. Jadi pahalanya kayak membaca 15 juz. Kalau 2 kali baca surat Zalzalah sama dengan menghatamkan
Al-Quran. Masya Allah. 3 tuh, Az-Zalzalah dibaca. Yang keempatnya, contoh nih ya, wa kasuratil kafirun, membaca surat Al-Kafirun. Sebab ada keterangan annaha ta'dilu rubu'al Quran. Surat Al-Kafirun itu sebanding dengan 1/4 Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Kafirun 1 kali sama dengan membaca berapa juz? 30 bagi 4 berapa? 7 juz setengah. 7 juz setengah. 4 kali baca Al-Kafirun sama dengan menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Termasuk membaca surat Al-Ikhlas, karena dalam riwayat annaha ta'dilu thulutsah, membaca surah Al-Ikhlas sebanding dengan 1/3 Quran. Sekali baca Al-Ikhlas sama dengan pahalanya membaca 10 juz. 3 kali baca Al-Ikhlas, 1 khataman kita dapatkan. Ya, ini kan kalau tahu ilmunya enak nih. Jadi nggak semuanya dibaca Quran itu di malam Lailatul Qadar itu. Ya, ambil dulu yang inti-intinya, baru lanjutin tadarusannya. Gitu. Ayat kursi baca, akhir Al-Baqarah baca, surat apa lagi? Zalzalah dibaca, Al-Kafirun dibaca, Al-Ikhlas dibaca. Satu lagi, surat Yasin. Surat Yasin. Kenapa Yasin? Lima waroda annaha qalbul Quran wa annaha lima quri'at lah. Karena Yasin adalah qalbu Quran. Apa qalbu? Hati. Hatinya Quran adalah surat Yasin. Dan surat Yasin itu tergantung niat si pembaca. Kalau niat pengen sembuh, Allah kasih kesembuhan. Niatnya pengen panjang umur, Allah kasih panjang umur. Niatnya pengen hasil maksud, Allah kabulkan maksud cita-citanya. Niatnya pengen punya anak, Allah kasih keturunan. Niatnya pengen nikah lagi, ya, ya, Allah kasih tuh, ya, Allah kasih. Apalagi baca surat Yasinnya pakai doa. Nah, namanya Yasin Fadilah. Yasin Fadilah. Yasin Fadilah itu boleh. Itu bukan menambah-nambah ayat Quran. Yasin, Yasin, Yasin 7 kali. Nanti ayat berikutnya dalika taqdirul azizil alim 14 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim 16 kali. Ya, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala 7 kali. Itu nanti ada doanya di antara itu semua. Itu Yasin Fadilah, ya. Mujarab sekali itu, mujarab sekali. Tapi harus pakai ijazah. Jangan beli buku Yasin Fadilah baca sendiri, jangan ya. Nggak ada faedahnya. Kalau pengen faedahnya ada ijazah. Puasanya 3 hari puasa. Ya, ya sambil Ramadan puasa kan? Ramadan puasa. Ya, ambil niatan puasa, malamnya baca Yasin Fadilah. Insya Allah itu salah satu amalan Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair, beliau rutin sampai sekarang, santrinya, muridnya, putra putrinya mengamalkan Yasin Fadilah. Karena baca Yasin Fadilah itu sama dengan membaca Yasin 40 kali. Pernah nggak baca Yasin 40 kali? Belum pernah kan? Sekali baca Yasin Fadilah, kata ulama sama dengan baca Yasin 40 kali atau lebih malah, atau lebih. Yasin 7 kali, Yasin 7 kali. Terus dari kata taqdirul azizin alim 14, berapa tuh? 7 14 berapa? 21. Salamun qaulam mir rabbir rahim 16, berapa tuh? 37. Awalaisal ladzi 7 kali, berapa? 40, lebih malah 44. Masya Allah. Yasin Fadilah. Kalau nggak Yasin biasa aja nggak apa-apa. Yasin. Nah, ada doanya setelah baca Yasin juga, ya. Ada doa subhanal munaffisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun. Itu doa biar lunas hutang tuh.
Habis surat Yasin baca terus subhanal munafisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun, subhanal man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhanal man idza arada syai'an an yaqula kun fayakun, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, farij anna humumana wa gumumana farajan ajilan. Doa galau dan doa lunas hutang. Nah, itu doanya tuh habis Yasin tuh dibaca tuh. Atau itu yang di dalam buku rotib itu, Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana, itu juga sama buat keselamatan diri, keluarga, anak, harta semuanya. Habis surat Yasin, ya, habis surat Yasin, ya, begitu. Itu dibaca. Nah setelah itu nanti silakan tadarusan biasanya, ya, sampai mana bacaannya lanjutin. Jadi ambil dulu yang inti-intinya, setelah itu baru baca tadarusannya. Karena kalau cuma tadarusan aja biasa, lah ternyata ada surat yang pendek tapi pahalanya besar, kita lewatkan pada malam itu, kan sayang. Coba kita ambil contoh saja, ya, di malam itu misal kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran, karena 1 kali baca Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. 3 kali baca Al-Ikhlas, 1 kali hatam Al-Quran. Sedangkan malam Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan, berarti 1000 kali hataman Quran. Alhamdulillah, Masya Allah, ya, luar biasa. Wa yuksiru minal istighfar wa tasbih wa tahmid wa tahlil wa anwa'i dzikir wa shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yadu bima ahabba li nafsihi wa li ahbabihi ahya'an wa amwatan wa yatasaddaqu bima tayassarulah wa yahfadhu jawarihahu 'anil ma'asi. Perbanyak baca tasbih, baca istighfar, baca hamdalah, baca tahlil, baca zikir, sholawat, dan berdoalah sebanyak-banyaknya untuk kebaikan kita, kebaikan anak, istri, orang tua, keluarga yang sudah meninggal, yang masih hidup. Dan jangan lupa malam itu perbanyak sedekah juga. Dan tidak kalah penting di malam itu hindari maksiat. Tuh, hindari jangan maksiat malam itu, jaga mata. Udah malam itu jangan buka-buka HP lah, ya. Kalau sini buka HP, scroll ada yang joget-joget aja, waduh, astagfirullahaladzim qadar. Nah, balik lagi buka lagi, udah stop dulu apa dah, HP stop dulu malam Lailatul Qadar, ya, stop dulu. Kapan Lailatul Qadarnya? Allah sembunyikan, berarti selama Ramadan tiap malam udah fokus ibadah, karena kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar. Gitu. Nah, itulah hikmah Allah sembunyikan Lailatul Qadar, biar selama 1 bulan tiap malam kita ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sama kayak hari Jumat, sering saya bilang, di hari Jumat itu kata Nabi, ya, ma min abdin muslimin yad'ullaha ta'ala fiha illa a'tahullah. Tidak ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah di hari Jumat bertepatan dengan waktu ijabah, melainkan akan Allah kabulkan doanya. Namun waktu ijabah di hari Jumat Allah sembunyikan. Biar apa? Biar selama 24 jam kita fokus terus ibadah kepada Allah, minta dalam hati kepada Allah, jangan berbuat maksiat. Supaya apa? Ya mudah-mudahan aja pas bertepatan dengan waktu ijabah, dengan waktu ijabah. Makanya kalau bisa mah Jumat mah libur, jangan beraktivitas. Ya kalau bisa begitu. Saya buka toko nih Jumat, maaf libur. Kenapa? Saya munajat kepada Allah, ibadah. Begitu. Apakah 6 hari nggak cukup kerja? Kalau bisa nggak? Nggak bisa. Bisa ya, kalau bisa fokus Jumat tuh ibadah. Udah minggu masuk begitu, orang lain minggu libur, kita masuk begitu. Jumat libur, udah fokusin tuh baca salawat, zikir, doa, sedekah apa, udah Jumat fokusin. Kalau bisa nggak? Enggak. Yang bisa yang enggak. Wa yakfi fi qiyamiha sholatul isya wa subuh fi jama'atin. Untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar minimal cukup dengan sholat isya dan subuh
minimal tuh, saya ngantuk Ustaz, dari pagi saya kerja capek, ini tarawih aja Masya Allah dapat maksain nih. Ya udah nggak apa-apa, ente itu udah sepanjang malam dah nggak apa-apa, yang penting isanya jamaah, subuhnya jamaah, cukup sudah itu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Paling minimal, paling sangat minimal, jangan sampai subuh nggak jamaah, isya nggak jamaah, itu nggak dapat apa-apa. Karena ada keterangan siapa yang sholat isya jamaah itu sama dengan pahala menghidupkan setengah malam. Siapa yang subuhnya jamaah sama dengan menghidupkan sepanjang malam. Tuh, jadi cukup isya jamaah, subuhnya jamaah, itu kaya pahala orang sholat sepanjang malam. Alhamdulillah, kaya pahala, bukan orang yang bangun malam kaya. Tahu kaya? Seperti pahalanya sama begitu, tapi beda kualitasnya dengan yang memang bangun malam itu sendiri. Waqad waroda, ada sebuah riwayat ya, ini mengatakan tentang sebuah bacaan yang kalau kita baca tiap malam itu pahalanya sama kayak kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, dapat ilmunya kita nih, nggak mesti nunggu Ramadan pengen dapat pahala Lailatul Qadar, tiap malam kita bisa dapat pahala Lailatul Qadar. Yang penting tahu ilmunya, apa yang dibaca. Nah, ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimul karim. Halimul karim. Ya, ulangi. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi Rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Pendek, 3 kali cukup sudah ada. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil karim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil karim. Itu pahalanya sama kayak orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tiap malam kita dapat pahala Lailatul Qadar, Pak. Cukup dengan baca yang 3 tadi. Hafal tidak? Belum? Kalau diulangi hafal nggak nih? Kalau enggak, nggak usah nih. Ya, ini baca nih, sayang yang dibaca nih tiap malam. Bentar habis sholat isya baca. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Habis isya baca tiap malam. Nggak hafal? Diulangi hafal nggak nih kalau diulangi nih? Nggak, tulis aja lah nanti ya. Nanti ditulisin aja, nanti di share aja lah ya, nanti di share ke jamaah sekalian, nanti saya tuliskan di WA ya, nanti tolong di share ke jamaah biar nanti dibaca tiap habis sholat isya. Baca aja tuh, yang nggak ngaji kasih tahu, istrinya kasih tahu, biar apa? Biar tiap malam dapat pahala Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Nah, ini kan dengan ilmu kan ternyata Masya Allah ya, ibadah kita bisa berlipat-lipat ganda pahala. Maka pentingnya aja di sini ya, biar kita apa? Biar kita bisa meraih sebanyak-banyaknya pahala dengan amalan yang sedikit begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut surat Al-Bayyinah dalam kajian mendatang. Silakan, ada yang ditanyakan?